Oke, galbay di aku laku, telat bayar di aku laku, tidak mampu bayar di aku laku. Saya tanya buat teman-teman semuanya, apa yang paling memberatkan sama Anda di pinjol yang satu? Kredivo, siapa yang tidak tahu di Kredivo? Dia bergerak di bidang pay later, multi finance, habis itu juga ada P2P-nya yang Credifast. Ya, dan menjalin kerjasama juga dengan di Shopee, terutama S-Pinjam. S-Pinjam ini memang harus direvisi habis-habisan, terutama dari segi penagihan. Entah itu dilakukan oleh internal atau eksternal. Yang jelas kata-kata dalam penagihan selalu menggunakan nada tekan penagihan. Yang menjadi masalah dari dulu sampai sekarang, baik itu di aku laku, Kredivo maupun Shopee, adalah cara penagihan dari debt collector. 3 pinjol legal raksasa. Ya, kenapa raksasa? Pertama aku laku, kedua Kredivo, ketiga Shopee. Siapa yang tidak kenal dengan 3 aplikasi ini? Ya, pasti teman-teman semuanya sudah kenal dong dari aku laku, Kredivo, dan Shopee. Ada beberapa kendala yang selalu terjadi di dalam 3 aplikasi besar ini. Apa saja itu? Saya mau jelaskan sama Anda semuanya. Yang baru telat bayar, yang baru galbay, yang baru jatuh tempo, boleh simain ini dan dibantu juga ya nanti ya. Supportannya, dukungannya supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi nih memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Tapi ya, teman-teman yang terjerat atau yang telat bayar, yang baru jatuh tempo, di 3 aplikasi ini jangan di skip dulu, jangan buru-buru dulu. Ini enggak, dikit-dikit belum juga saya jelasin, udah tanya ada DC tidak, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mau datang. Sekarang kita buang dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, teman-teman tinggal fokusin nontonin ini aja dulu. Simain sampai habis dulu, mana yang kurang nanti baru kita kupas ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dan didukung. Galbay di aku laku, telat bayar di aku laku, tidak mampu bayar di aku laku. Saya tanya buat teman-teman semuanya, apa yang paling memberatkan sama Anda di pinjol yang satu ini? Karena ini pinjol cukup besar banget. Kenapa saya bilangin cukup besar? Ini menjadi patokan dan bahkan pedoman dasar dari pinjol-pinjol lainnya untuk mencairkan dana kepada Anda. Contoh, Anda sudah meminjam di aku laku, ya. Ketika Anda mengajukan di aplikasi lain, besar kemungkinan pinjol Anda akan cair. Ya, berarti pinjol ini ya atau aplikasi ini sangat berpengaruh dan besar pedomannya untuk aplikasi lain. Selain dia izinnya di multi finance, habis itu mereka ada di pay later, ada juga di P2P lending, ada di asetku, ada di dana cicil. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang paling memberatkan dan apa yang harus dirubah dari aku laku ini? Karena ini legal, ini resmi dari OJK. Biar OJK mendapatkan patokan juga. Kalau kemarin-kemarin pay letternya dihentikan, sampai sekarang masih banyak orang yang kesulitan untuk meminjam di pay letter aku laku. Karena ada kendala kemarin dan dihentikan oleh OJK. Dan kita tidak tahu lagi nih kelanjutannya seperti apa. Tidak ada konfirmasi yang lebih jelas dari OJK maupun dari pihak aku lakunya. Saya pengen tahu aja dari teman-teman semuanya. Nanti saya bisa menyimpulkan di 3 aplikasi ini di akhirnya nanti. Ya, apa yang paling memberatkan? Berapa nominal Anda terjebak? Dan apa yang paling Anda takutkan? Isi di dalam kolom komentar dan simain terus video ini sampai habis. Ya, habis itu di Kredivo. Siapa yang tidak tahu di Kredivo? Dia bergerak di bidang pay later, multi finance. Habis itu juga ada P2P-nya yang Credifast. Ya, dan menjalin kerjasama juga dengan investor-investor yang telah legal resmi ada di Indonesia ini atau dari bank-bank konvensional. Dan apa pula yang menjadi kendala dari Anda semuanya? Mungkin ada beberapa kasus yang sempat viral menyeret nama dari Kredivonya. Ya, dibilangnya DC-nya seperti ini, DC-nya seperti ini. Bantu saya isi di dalam kolom komentar. Habis itu dari Shopee. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Shopee? Ya, mereka mempunyai market yang besar, segala penjualan ada di sana. Mereka ada S-Pinjam terutama untuk P2P lendingnya dan ada S-Pay later. Ya, cukup besar. Apa yang menjadi permasalahan? Saya tahu.
ya, versi penagihan. Yang menjadi masalah dari dulu sampai sekarang, baik itu di Akulaku, Kredivo maupun Shopee, adalah cara penagihan dari debt collectornya. Ini cukup luar biasa. Dan masalah ini tidak tercover sama sekali oleh OJK. Kalau kita berharap OJK blokir Akulaku, blokir Kredivo, blokir Shopee, itu sama aja kita mengharap bintang jatuh dari langit. Ya, entah kapan masanya, entah kapan waktunya, kita nggak akan tahu. Tapi kita berharap OJK merevisi pinjol-pinjol ini, terutama dari segi penagihan. Ini selalu bermasalah, selalu dikomplain oleh teman-teman semuanya yang ada di lapangan, yang sudah terlanjur meminjam di 3 aplikasi ini. Mulai dari cara penagihan yang selalu bernada ancaman, sampai hinaan, sampai caci maki. Belum lagi kedatangan debt collectornya ke rumah dengan beberapa cara yang terkadang di luar dari aturan yang berlaku. Benar atau tidak? Buat teman-teman semuanya. Dan saya sampaikan buat Anda, mungkin Anda selalu berpatokan dengan 3 pinjol besar ini. Anda beranggapan saya telat di Akulaku, pasti DC-nya akan datang ke rumah. Dan Anda bayangkan ada sesuatu menyimpang ketika DC datang ke rumah. Mungkin mengutamakan caci maki, mungkin selalu dengan nada kekerasan, mungkin selalu dengan mempermalukan. Tenang saja dulu, kendalikan pemikiran Anda. Semua ini ada aturan. Makanya saya selalu mengingatkan Anda, kenali aturannya, pahami aturannya, dan pelajari aturan itu. Apa aturannya? Dilarang menagih menggunakan ancaman. Sejauh mana Anda mengetahui tentang dilarang menagih menggunakan ancaman? Mana yang persi ancaman? Ya, mana yang persi tagihan? Anda harus paham ini. Itu buat teman-teman. Itu dikeluarkan resmi dari OJK. Walaupun saya bilangin OJK masih dalam sandera, OJK masih dalam tekanan, tapi rasa saya aturan itu masih bisa kita pakai. Bagaimana caranya kita memakai aturan itu? Memang dibutuhkan ketenangan dalam berpikir. Kalau Anda gerasak gerusuk nggak jelas, kayak mana caranya ini? Ya, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan hal ini. Kapan kita waktunya berargumentasi? Kapan kita bisa membedakan penagihan dan pengancaman? Itu yang paling pertama. Yang kedua, dilarang menagih dengan mempermalukan. Di posisi ini kita juga harus tahu, ya, mana yang benar-benar itu melalui prosedurnya dan mana yang tidak. Terkadang sering juga kita mendapatkan chat-chatan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, semua kontak Anda akan kami hubungi. Itu mengarah ke mempermalukan. Ya, atau ketika datang ke rumah sengaja teriak-teriak dengan nada tinggi, padahal jarak kita dengan mereka cuma 0,5 meter atau 1 meter. Tapi dia berbicara seakan-akan 10 rumah dari rumah kita bisa kedengar. Itu mempermalukan. Ya, sengaja mengundang keramaian biar orang lain mendengar. Anda cuma perlu rekamannya dan buktinya. Tapi ini harus tenang. Terkadang kepanikan kita memperbodoh diri sendiri. Apa yang mau kita lakukan sering kita lupa kalau sudah berhadapan dengan debt collector. Dilarang menagih menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Dengan membentak, dengan teriak-teriak, melakukan penekanan, ucapan-ucapan kotor, itu nggak bagus. Kan sering kali kita mendapatkan hal-hal seperti itu ketika berhadapan dengan debt collector berada di rumah. Ya, sebenarnya debt collector juga tidak akan berani melakukan hal itu kalau dari diri kitanya tidak membuka celah itu untuk mereka mengucapkan hal itu. Ya, makanya ini penting dari teman-teman semuanya. Kita lihat dulu, jangan kita menunjukkan suatu ketakutan, jangan tunjukkan suatu kecemasan. Walaupun yang kita telat bayar ini adalah pinjol raksasa, pinjol besar. Makanya boleh cari referensi dimanapun untuk membangun lagi pemikiran Anda supaya berpikiran positif, boleh. Tapi hati-hati, terlalu banyak referensi menyimpang akhirnya. Ya, terlalu banyak masukan terkadang tidak sesuai dengan diri kita yang celaka. Makanya cari yang paling tepat aja. 3 aturan ini wajib ditaati oleh debt collector. Nggak peduli dia mau pinjol besar.
Nggak peduli mau kelasnya Akulaku, mau kelasnya Kredivo, mau Shopee, nggak peduli. Kalau mereka melampaui batas dari itu, ambil bukti rekamannya. Pertanyakan dulu. Habis itu juga, bukan selalu juga kita berpatok atau ketakutan akan ada DC ke rumah. Kita wajib juga bertanya soal IDKAR mereka. Ya, surat kuasa mereka, sertifikat profesi penagihannya. Penting ini kita pertanyakan. Jangan hanya kita bebankan diri kita dengan takut DC datang ke rumah, sehingga kita lupa hal-hal wajib yang harus kita tanyakan ketika berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang mengaku dari sebuah aplikasi pinjol legal ini. Ya, soalnya gini loh, kalau kita tidak mempunyai data yang jelas, bukti yang valid, kayak mana kita caranya untuk melaporkan mereka? Ya, habis itu Kredivo juga seperti itu. Nggak melulu juga teman-teman. Wah, bang, mereka menyeluruh bang, ada di Indonesia, mereka pasti datangin baru. Nggak, patokan kita bukan ke sana. Terserah, itu kan prosedurnya. Ya, mau dia ada DC lapangan, mau dia ada pihak ketiga yang berkunjung, terserah, nggak ada masalah. Yang penting SOP atau tidak. Ya, kita ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Ngapain kita harus memperibetkan diri kita dengan ketakutan-ketakutan yang tidak jelas, yang tidak pasti? Ngapain? Ya, bikin nyampah pemikiran aja buat apa? Mendingan kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan pelan-pelan kita tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa. Kumpulkan uang kita, negosiasi. Ya, itu jauh lebih bagus daripada kita menakuti diri kita. Habis itu di Shopee, terutama S-Pinjam. S-Pinjam ini memang harus direvisi habis-habisan, terutama dari segi penagihan. Entah itu dilakukan oleh internal atau eksternal. Yang jelas kata-kata dalam penagihan selalu menggunakan nada tekanan. Selalu menggunakan nada ancaman. Ya, akan berkunjung dengan tim kuasa hukum, akan mendatangkan polisi, akan validasi data-data yang ada, investigasi hal ini banyak sekali gimmick yang mereka ciptakan. Itulah PR OJK terhadap 3 aplikasi besar ini. Ya, karena saya tahu jumlah peminjamnya atau jumlah nasabah mereka itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, banyak banget itu. Dan sangat disayangkan kalau ada debt collectornya tidak berkualitas seperti ini, akan berdampak buruk kepada aplikasi itu masing-masing. Ya, dan inilah PR OJK yang harus diselesaikan. Teman-teman semuanya juga seperti itu. Praktek di lapangan kita juga harus awasi, juga harus kita pantau mana ini yang menyimpang dari hal itu. Seandainya kita menemukan mereka menyimpang dari hal yang diatur, kita simpan buktinya. Ya, dan kita bisa pertanyakan nanti. Untuk saat ini jangan terfokus dulu, bang, kalau saya tidak bayar bunga denda ini, jangan terfokus di sana. Kalau kita terfokus di sana, Anda akan mengalir ke gali lubang tutup lubang. Kita nggak fokus ke sana. Hari ini kita tidak mampu. Tidak mampu, kendalanya cuma satu. Adapun gaji kita di bulan ini mungkin ada kebutuhan yang lebih mendesak. Bulan depan bisa kita selesaikan. Tapi hari ini jangan sampai ada kebuntuan yang menimbulkan dampak buruk kepada diri Anda sehingga terjadi gali lubang tutup lubang. Resiko nggak ada yang berat. Ya, tapi cara berpikir kita ini yang mengerikan. Ini yang berisiko fatal. Ya, itu buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah masuk ke dalam YouTube Solusi Hutang MB. Sisanya Anda boleh isi di dalam komentar bagaimana juga pendapat Anda tentang 3 aplikasi ini. Kalau yang saya pantau selama ini, yang bermasalah adalah dari versi penagihan mereka. Sisanya cukup kita maklumin. Karena ini adalah kapitalis, ya kan? Jadi cukup kita maklumin. Gitu loh. Mungkin penerapan bunga besar ini segala macam. Ya kita maklumin aja. Tapi sesi penagihan ini nggak bisa dimaklumin. Kurang ajar banget gitu loh. Kita telat bayar kan kita sudah dibebankan dengan denda. Ya kan? Tapi kenapa lagi kita harus dibebankan dengan caci maki? Kenapa lagi kita harus dibebankan dengan tekanan? Ya, ini double banget, kita bayar denda, bayar bunga, caci maki juga dapat. Ya, seharusnya kita sudah dibebankan dengan denda itu jangan lagi didahulukan caci maki. Ya, harusnya disupport. Begitulah kalau debt collector yang berkualitas, dia pasti bisa menguasai di lapangan. Bukan berarti mencaci maki, menghina, tidak seperti itu konsepnya. Ya, itu buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Dan jangan lupa juga untuk disupport dan didukung channel ini. Yang bergabung di grup WhatsApp silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Bye.